الفاتحة بنية القبول تمام كل الصلاة على حضرة الرسول وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين وجميع أولياء الله نشهد الأرض والبلاد وجميع مشايخنا ومعلمينا وسادتنا سيدنا إبراهيم خصوصا الشيخ الإمام الغزالي رحمه الله إن الله يتوشى بالرحمة والمغفرة وإن الله يعلم علينا من بركته وخصوصيته من عرفه وأنوار من أسراره بالدين والآخرة على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Sallallahu wasallamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Wa'usikum ayyuhal ibad ayyuhan nas ayyuhal akhwat wa nafsi taqallah wa taqullah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan dalam rangka kajian mingguan kitab Ihya Ulumuddin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kehadiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita kelak di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan melanjutkan bacaan pertemuan minggu lalu. ودخل الأعمش جامع البصر. طيب من الذي يقرأ؟ Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Wa dakhala al-a'mashu jami'a Basrah fara'a khassan yaqussu wa yaqulu haddathana al-a'mash fatawassata al-halqah wa ja'ala yandifu sha'ra ibtihi faqala al-qas ya syekh ألا تستحي فقال لما أنا في سنة وأنت في كذب أنا الأعمش وما حدثتك وقال أحمد. Dah coba dulu situ. وما حدثتك titik gitu ya. Coba di isyrah. Atau sepemahaman atau terjemahannya gampangnya kisah ini. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Dan A'mash masuk di perkumpulan Basrah. Jami' itu jami' masjid ya, masjid jami'. Masjid Jami' di Basrah, dan dia melihat tukang cukur tukang kisah. Tukang kisah bercerita dan dia berkata, telah menceritakan kepada kami seorang A'mash di tengah-tengah halaqah. Jadi hadatsana al-A'mash, kemudian fatawassat al-halaqah. Siapa yang tawassata di sini? A'mashnya gitu. Jadi A'mash begitu mendengar namanya disebut fatawassata al-halaqata, terus
terus wa ja'ala yantifu, dan dia mencabut bulu ketiaknya di tengah-tengah orang tadi. ya sya'ra ibti. Maka dia berkata, Maka si tukang kisah berkata, wahai A'mas ya Syekh, pian kada supankah? Iya. Maka A'mas berkata, kenapa aku harus supan, aku mengikuti sunnah? Kira Ya. Wa anta fi kidbin, sedangkan kamu dalam kedustaan. Aku nih A'mas, maka aku nih kada pandir wadikam. Nah, itu terjemahan bebasnya. Awal ini karena guru lawan lantiannya. Ya, jadi kisahnya jelas-jelas. Jadi kenapa A'mas tiba-tiba tawassata ilal halaqah? Kalau pertanyaannya limadha tawassata al-A'mas al-halaqata, misalnya pertanyaan begitu. Limadha tawassata al-A'mas al-halaqata? Karena dia mendengar namanya disebutkan gara-gara ra'a qasan yaqusu wa yaqul haddatsana al-A'mas. Karena A'mas ini melihat si tukang cerita itu menyebut namanya. Kita ingin disambat ngaran kita tiba-tiba ya. Karena waktu itu ngaran A'mas itu tidak banyak, tidak ada barangkali. Oke, lanjut waqala Ahmad. Terserah siapa yang hendak. Ya, boleh. Oke. Ya. Coba mak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Ahmad aksarun nasi kadzban qisas wa su'al. Fakhraja Ali radhiyallahu anhu al-qassasu min masjid jami al-Basra. Bahwa masanya kalaman Hasan al-Basri lam yakhrusuhu kana yatakallamu fi ilmi al-akhirah wa tafkir wa bil maut wa tanbih ala qulubin nafs wa afatil a'mal wa khawatir syaitan wa wajhi hadar minha wa yadhkuru bil ala illahi wa ni'amihi wa tafsir abdi fi syukri wa yu'arifu haqarat dunya wa uyubaha wa tasawufaha wa nakasa ahdiha wa khatar akhirati wa waliha. Sudah cukup. Coba di aksarun nasi kaliban al-qussasu was-su'al. Apa maksudnya ini? Yang berkata kebanyakan orang manusia yang berdusta itu orang kisah kalau orang pintar. Tukang pintar-pintar. Soal itu bisa orang yang bertakwa bisa juga. Banyak minta, minta di sini ya tidak hanya duit, karena minta yang lainnya juga. Melihat jam tangan orang tidak bagus, mintanya. Permintaan, datang aksarun nasi kaliban al-qussas. Jadi al-qussas itu sudah jamak dari al-qassu gitu kan. Al-qussas, tukang kisah. Kemarin kita sudah menjelaskan dikit tentang al-qussas itu. Orang maksud dengan qussas di sini tidak seperti
seperti kita hakimi secara umum bahwa sebertaan tukang kisah itu buruk gitu. Karena ada juga hal-hal yang baik dari kisah-kisah itu. Nah nanti di bawah ini ada yang membuat menyindir, kemudian sampai. Terus wa akhraja Ali radhiyallahu anhu al-Qissasa. Ali radhiyallahu anhu itu beliau mengusir Ustaz nih semua bisa wa akhraja mengeluarkan atau mengusir tukang kisah itu di masjid Basrah. Ya. Jadi manakala mendengar kisah Hasan Basri atau Basri menyertakan Hasan Basri. Ada. Jadi Imam Hasan Basri ini di Masjid Kufah juga ada, Masjid Jami Basrah juga. Ini kan tokohnya Basrah kan makanya Hasan Al Basri itu Basrinya itu ya orang Basrah gitu. Nah beliau itu termasuk tokohnya di Masjid Jami Al Basrah itu. Jadi Sayyidina Ali ketika memasuki Masjid Jami Al Basrah mendengar kubur tukang kisah itu diusir di situ. Tapi pas giliran Hasan Al Basri, pada masa al-kalam Al Hasan Al Basri ya terus mendengar perkataan cerita dari Hasan Al Basri, beliau kan mengusirnya karena yang beliau bicarakan itu seputaran masalah ilmu akhirat, dan yang itu tafkir bil maut, itu ada tanbih peringatan, mengingatkan atas aib-aib dalam diri, kemudian penyakit kelupaan dengan lalai dengan bencana lalai dengan amal, puasa sesetan, bencana dalam pekerjaan itu apa, khawatir syaitan, ya gangguan bisikan setan, kemudian wajhil hadri minha, dan itu mengarahkan supaya berhati, antisipasi hadar itu bersikap hati-hati. Nah kayak apa kita hati-hati dari pengaruh setan itu maksudnya. Bayangkan dan beliau itu mengingatkan di Allah itu sama aja loh, na'amah itu kurang lebih yang karunia pemberian wa na'amah ini sama nikmat Allah yang menyebutkan masalah nikmat Tuhan, sebulan tafsir ini supaya hamba itu banyak bersyukur. Di situ malah menyindir semua tafsirul abdi fi, tafsirun fi kalau qassara yufassiru fi itu artinya bisa lalai. Tafsirul abdi fi syukuri, kelalaian seorang hamba dalam mensyukuri nikmat-nikmat tadi itu. Nah itu disindir-sindir juga. Mengenalkan apa dunia ini, wa yu'arrifu haqarat dunya wa 'uyubaha wa tasarrufaha. mengenalkan kehinaan dunia. Ya, beliau memperkenalkan yu'arrif itu ya maksudnya mengajarkan ya haqarat dunya, bagaimana sih dia memputiri kehinaan dunia ini, aib-aib dunia, kenapa tasarruf itu bencana yang disebabkan oleh dunia itu apa, wa naqsa ahdin itu kurang lebih aja bencana juga atau bencana juga. Jadi janji lah, ada kaitannya dengan janji bahwa dunia itu akan dihancurkan. Wa khatra al-akhirati wa awalnya, dan bahayanya di akhirat kalau kita ada menjauhi kebaikan-kebaikan dan juga hal-hal yang menyangkut itu. Jadi di sini Sayyidina Ali tiba-tiba tidak mengusir Imam Hasan Al Basri, padahal beliau juga salah satu yang punya majelis atau punya halaman di Masjid Jami Al Basrah karena beberapa alasan. Karena yatakalam fi ilmil akhirah, ya sejatinya karena sering pada masalah akhirat, wa tafkir bil maut, banyak mengajak orang ingat akan kematian, wa tanbih ala ayubi
nafsi, hati-hati terhadap aib-aib pribadi, wa afatil a'mal, amal-amal yang bisa menjadi bencana bagi pelakunya, apa saja itu, wa khawatir syaitan, dan juga gangguan-gangguan syaitan, seperti apa posisi kita dengan syaitan. Itu dijelaskan. Kita itu kan kalau ibarat dua orang petarung, kita lawan setan lah. Ibarat dua orang petarung, kita ini petarung yang ditutupi mata. Kira-kira menang ada kita kalau bertarung dalam keadaan mata tertutup? Ya, kita bisa melihat hantu, melihat setan, kecuali orang-orang tertentu mungkin. Tapi melihat dengan nggak kaitnya juga. Tapi kita sadar ada di higa-higa kita ini ada iblis, setan dan seterusnya. Ibarat kita berkelahi, kita kadang melihat dia melihat kita. Tunjulnya kita, apa kita yang orang kita ada tahu, kadang melihat. Maka kemungkinan besar kita itu babak belur. Kemudian yang kedua, setan itu gawiannya mulai berhari itu mengganggu kita aja. Ada gawian lain selain mengganggu manusia. Jadinya konsisten dengan pekerjaannya. Sementara kita manusia ini banyak gawian kita gawi. Nah, sekolah aja kan sudah siap-siap mengajar. Ulun mulai malam tadi kan macam-macam dia gawi. Hubungan pian banyak kita gawian. Jadi pekerjaan kita itu kadang hanya untuk menghadapi setan saja. Banyak yang kita lakukan. Kemudian ibarat berkelahi pulang, ingin menggawi kita, keroyokan kita, sorangan-sorangan. Percaya ada setan itu keroyoknya kami kita. Yang seikung ada mampu, yang lain pulang diutus. Ada mampu pulang, diutus pulang. Sampai kaum mengalihkan. Jadi semakin tinggi kealiman seseorang itu setannya semakin hebat yang diutus. Mungkin kita melatih kewarani kan mungkin setannya latih kewarani juga. Nang latih kewarani aja yang kita kacau lah. Apalagi jadi bila yang pina lurus saja, hati-hati kok ombaknya sih lebih dalam. Setannya juga lebih canggih. Nah, kurang lebih begitulah. Yang hal seperti itu yang diingatkan oleh beliau. Kayak anak usia orang dari masjid mulai pandirakan sendiri baik aja. Wa wajhul hadri minha, nang kayak apa cara menghindarinya. Apa yang harus kita lakukan agar setan tidak mudah mendekat? Maka banyak-banyak berzikir. Wa yadhkur bi alaillah wa na'malihi. Dan beliau juga mengisahkan kayak apa pemberian Allah, karunia Allah dalam kehidupan kita. Antara hembusan dan tarikan nafas ini kayak apa karunia itu. Kadang kita menganggap remeh aja hembusan dan tarikan nafas ini. Padahal nafas itu satu akar kata dengan jiwa. Ya. Tarikan yang baik itu gimana sih sebetulnya? Apakah tarik dari hidung kalau dimuntung itu atau tarik hidung kalau dihidung? Coba buan piana lagi dalam keadaan tertekan atau dalam posisi tertekan atau dalam kondisi gugup yang luar biasa. Tarik nafas, hembuskan. Itu melegakan. Itu saja nikmatnya luar biasa. Banyak antara hembusan dan tarikan ini salah satunya dinonaktifkan. Jadilah hembusan nafas terakhir. Nah, itu kodnya lah. Jadi antara tarikan dan hembusan salah satunya dinonaktifkan, maka terjadilah apa yang dikatakan hembusan nafas terakhir. Yasjiun. Allah. Wa taqsir al-'abdi fi syukrihi, dan kadang-kadang juga beliau menyindir dan sudah sebutkannya hamba-hamba yang lalai dalam mensyukuri nikmat Allah. Wa ya'rifu haqarat ad-dunya wa 'ayubaha wa tasarrumaha, sudah tadi dijelaskan khatarul akhirati wa ahwaliha.
Fahada huwa tadhkirul mahmud syar'an. Nah, inilah yang dimaksud dengan at-tadhkirul mahmud syar'an. Peringatan yang baik secara syariat. Alladzi ruwiyal hathu alaihi, yang sebagaimana diriwayatkan dalam perintah akan hal demikian fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu haitsu qala, hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu haitsu qala. Jadi ini riwayatnya Abu Dzar. Tapi yang mengatakan ini Rasulullah ya. Nanti karena di bawah itu ada pertanyaan fadilah ya Rasulullah. Jadi bukan Abu Dzar yang bercerita. Abu Dzar meriwayatkan bahwa yang berkata di situ adalah Rasulullah. Karena di situ ada fi hadis, ada hadisnya. Jadi silakan bacakan hudur majelis itu. Bus bawah. 5 katanya. Alhamdulillah. Jadi 5 lah. Wow. Nah ini tema yang teladan itu apa? Karena mahasiswa pilih tema itu. Ada demo. Hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala hudur majlis dzikri afdalu min salati alfi raka'atin wa hudur majlis ilmin afdalu min ibadati alfi maridin wa Qiyadah من عيادة ألف مريض وحضور مجلس علم أفضل من شهود ألف جنازة. فقيل يا رسول الله ومن قراءة القرآن؟ قال وهل تنفع قراءة القرآن إلا بالعلم. Oke. Ya, jelaskan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya hadir satu majelis, itu majelis zikir, itu lebih afdal atau lebih bagus dan lebih utama dibandingkan sholat 1000 rakaat. Dan hadir satu majelis ilmu itu lebih afdal dibandingkan mengunjungi 1000 orang sakit. Dan hadir majelis ilmu itu lebih afdal dibandingkan menyaksikan 1000 jenazah. Maka ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan membaca Al-Quran? Kemudian Rasulullah menjawab, maka dan apakah mungkin bermanfaat membaca Al-Quran kecuali tanpa ilmu? Kecuali dengan ilmu. Ya. Jadi bahkan dibandingkan lalu membaca Al-Quran sendiri, Nabi menyahut wa hal tanfa'u qira'atul Qur'ani illa bil ilmi. Apakah mungkin seseorang bisa memahami atau belajar Al-Quran kecuali ada ilmunya? Paling tak ada ilmu cara membaca ilmunya. Kalau orang membaca pun ada ilmunya. Huruf alif dengan apa, bunyi alif, apa bedanya alif dengan ain, makhrajnya di mana, sifatnya apa, perbedaan antara keduanya, ada sama ada hamzah dengan alif gitu. Hanya di huruf itu. Huruf ba itu sifatnya apa sifat ba itu? Di antaranya qala. Apa maksud qala? Memantul. Makanya apa memantulkan huruf itu yang wujud itu kayak apa? Apakah babi bu baba atau bab? Apa bedanya baba dengan bab? Kalau dalam pantulan yang sughra, bagaimana kubra, bagaimana? Ada lagi sughra, mutawassithah dan kubra. Apa bedanya mutawassithah dan kubra? Itu hanya satu huruf itu kita bahas. Kemudian ba itu hukum sukunnya apa? Iqlab. Bagaimana membaca iqlab? Apa yang maksud dengan iqlab? Satu huruf itu ya, harus ada ilmunya itu seminar. Nang bujur membaca iqlab lawan apa? Satunya ilwan, bukan. Ikhfa syafawi. Apa bedanya ikhfa syafawi dengan iqlab? Bagaimana cara membaca di antara keduanya itu? Nah, itu harus ada ilmunya juga. Maka betul pertanyaan Abu Hal tanfa'u qira'atul Qur'an illa bil ilmi. Itu baru hal membacanya, belum lagi kita memahami artinya,
kemudian tafsir dan seterusnya. Waqala Atta rahimahullah. Siapa yang nak baca? Mikrofon di mana? Guru Amin. Berpers. Pimpinan umum. Buat pers mewakili lembaga pers. Artinya ada juga wartawan duduk jadi jemaah di sini. Mikrofonnya orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ta'ala rahmatullah majlis dzikr yukaffiru sab'ina majlisan min al-majalis lahu. Faqad ittakhadha al-masjid. Al-muzakhrifun zakhrafa yuzakhrifu az-zukhruf al-muzakhrifun wa qad ittakhadha al-muzakhrifun zakhrafa yuzakhrifu wa qad ittakhadha al-muzakhrifun Faqad ittakhadha al-muzakhrifuna hadhihi al-ahadith hujjatan ala tazkiyati anfusihim wa naqalu ismu tadhkiri ila khurafatihim. Walahu an tariqil dzikri al-mahmud washtaghalu bil qasasil lati tabatarraqu ilaiha al-ikhtilafati wa ziyadati wa naqsi wa takhruju al-qasasi al-qisasil waridati fil Qur'ani wa tazidu 'alaiha. Oke, cukup dulu. Silakan. Jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Qailullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa majelis zikir itu menutup 70 majelis yang sia-sia, yaitu tempat tontonan. Ada tafsir terjemahannya lah. Berkata Imam Atta rahimahullah, majlis dzikrin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahu. Yukaffir itu apa? Yukaffir. Kaffara yukaffiru takfiran. Ya, memang kafara itu artinya arti asalnya ya, menutup ya. Menutup. Jadi kafara itu menutupakan, bisa juga kafir, menutupiakan. Makanya kafara itu kafir itu, orang yang kafir itu adalah orang yang menutupi. Apa yang ditutupi sebetulnya? Menutupi kebenaran. Nah, orang kafir itu dia menutupi kebenaran-kebenaran, maka dia disebut kafir. Maka siapapun sebetulnya berpotensi jadi kafir secara bahasa. Siapapun kita kalau menutupi kebenaran, potensi menjadi orang kafir secara bahasa. Angka yang seharusnya kita sampaikan itu misalnya 150.000. Tapi kita
menyebutkannya 200.000. 50.000-nya itu, atau sebaliknya ya, angka yang harus kita laporkan itu seharusnya 200.000, tapi yang kita sampaikan itu cuma 150.000. Nah, yang 50.000-nya itu kita sembunyikan kebenarannya dan keberadaannya, maka orang seperti itu pelakunya bisa disebut kafir juga karena dia menutupi kebenaran. Nah, itu hanya konteksnya duit, ya. Apalagi yang lebih daripada itu. Jadi yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi itu artinya keberadaan satu majelis zikir di wilayah kita ini itu berpotensi melindungi, menutupiakan majelis-majelis lahwi yang ada di wilayah itu juga. Maka pentingnya majelis zikir itu diantara itu supaya menjadi pelindung bagi majelis-majelis lain yang ada zikirannya. Misalnya kita berada di sebuah kampung, ya mohon maaf, misalnya di sana di Buncung orang nabi bedum, situ main remi, situ main aja. Ada nang mabar ya, di mana-mana majelis mabarnya ada. Nah, ada di sini majelis zikirnya, maka jangan, insya Allah yang majelis zikir ini akan melindungi akan lain-lain itu dari malapetaka dan musibah. Begitu kira-kira. Faqad ittakhadha al-muzakhrifun, ya betul, muzakhrifun, zakhrafa, ya zakhrafa, az-zukhruf. Itu apa az-zukhruf itu? Kalau dalam Al-Quran az-zukhruf itu perhiasan. Tapi al-muzakhrifun di sini min hadhihi al-ahadits hujjatan ala tazkiyati anfusihim. Orang-orang yang muzakhrifun ini menjadikan hadis ini pulang sebagai hujjah, sebagai alasan bagi mereka untuk mengisahkan bahwa mereka itu suci. Ini menyindir sendiri, menyindir karena tidak sedikit luarnya seperti majelis zikir, ya sedih, tapi dalamnya itu hanya al-muzakhrifun saja. Muzakhrifun di sini bisa disebut orang-orang yang apa ya? Orang kan hiasan itu biasanya sesuatu yang erat kaitan dengan seni ya. Bisa jadi di sini maksudnya adalah seniman-seniman yang fotonya berkisah-kisah saja. Karena yang dicari itu keindahan kisah-kisahnya. Karena tidak kalau di masa-masa lalu itu memang ada kelompok-kelompok yang gawiannya itu berkisah, tapi kisahnya itu erat kaitannya dengan sastra, tapi sastranya itu lebih cenderung kepada memuji lawan jenis, habis itu menggambarkan keelokan, keindahan itu melalui sosok perempuan yang nanti ujung-ujungnya itu menumbuhkan cinta kepada si perempuan, kemudian muncul syahwat dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan, diksi-diksinya itu arahnya ke sana, sehingga kadang-kadang mereka bercerita-cerita itu tentang hal-hal yang negatif gitu. Tapi balutannya itu kayak majelis. Lalu ini dijadikan dalil bagi mereka untuk tazkiyati anfusihim dari seakan-akan mereka tersuci. Wa naqal ismat tadzkir ila khurafatihim. Nah, menggeser makna tadzkir itu kepada hal-hal yang bersifat khurafat yang mereka kerjakan. Nah, ini wadahalu antara dzikril mahmud, kemudian menghilangkan daripada zikir yang baik.
Washtaghalu bil qasas. Mereka sibuk dengan kisah-kisah aja. Allati tatatarraqu ilaiha al-ikhtilafatu waz-ziyadatu wan-naqsu. Di mana cerita-cerita ini justru memicu apa? Al-ikhtilafat. Jadi pertentangan, perkelahian. Waz-ziyadatu, ada tambahan-tambahan kisah yang kadang mendasar. Wan-naqsu, ada pengulangan-pengulangan kebenaran yang disampaikan. Kalau dalam bahasa hadis itu apa? Dalam hadis ada rasanya yang paham. Ada yang ziyadah dan ada yang nuqsan. Ya, pokoknya adalah allati tatatarraqu ilaiha al-ikhtilafatu waz-ziyadatu wan-naqsu wa takhruju 'anil qasasil waridati fil Qur'an. Dan kisah-kisah yang disampaikan pun itu keluar daripada kisah yang bersumber dari Al-Qur'an. Wa tazidu 'alaiha, bahkan menambahi. Nah, ini ada kaitannya dengan Israiliyat yang dulu kita sendiri ya. Jadi Israiliyat itu kan kadang-kadang menambah-nambahkan kisah-kisah dari peristiwa masa lalu yang itu tidak rasional kadang-kadang gitu. Fa inna minal qasasi ma yanfa'u sama'u. Nah, sini mulai bijak. Fa inna minal qasasi ma yanfa'u sama'u. Sebetulnya kata Imam Ghazali, dari cerita-cerita itu ada juga yang manfaat kita mendengarnya. Tapi wa minha ma yadurru wa in kana sidqan. Tapi ada juga yang membahayakan, meskipun ceritanya itu benar, tapi dia membahayakan. Jadi ada yang bermanfaat, ada yang mudarat. Wa man fataha dzalikal baba ala nafsihi ikhtalata alaihi as-sidqu bil kadhibi wan naf'u bid dharri. Nah, barang siapa membuka bab tentang itu, ya, tentang kisah-kisah tadi, baik yang bermanfaat maupun yang berbahaya, maka dia sudah mencampur apa? Antara kebenaran dan kebohongan, kebermanfaatan dan kemudaratan. Nah, mencampur aduk itu yang ujar Sidin tidak tepat menurut Sidin. Famin hada nuhiya anhu. Oleh karena itu ini dilarang. Walidzalika qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Oleh karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal pernah berujar, ma ahwajan nasa ila qasim sadiqin. Sungguh kita ini sangat membutuhkan manusia ini sangat membutuhkan kepada siapa? Kepada qasim sadiqin, kepada tukang kisah yang jujur. Saking banyaknya tukang kisah mengatapi jujur. Oke, lanjut akan lagi baca sini. Fa in kana fil qissah. Bismillahirrahmanirrahim. فإن كانت القصة من قصص الأنبياء عليهم السلام فيها يتعلق بأمور
وكان الخاص صادقا صحيح الرواية فليست أرى به بأسان. Oke, cukup. Nah ini perlu kita sampaikan sedikit karena di sini penjelasan Imam Ghazali. Fa in kanatil qissatu min qisasil anbiya'i alaihimus salam fima yata'allaqu bi umuri dinihim wa kana al-khassu sadiqan sahihar riwayati falastu ara biha ba'san. Nah ini catatan beliau. Yang sini jakanya kisahnya itu dari kisah-kisah para nabi yang berkaitan dengan urusan-urusan agamanya, dan si pengesah ini yusadiqan, orang yang jujur, sahih riwayat yang diadopsinya itu sahih, falastu ara biha ba'san, maka aku tidak mempermasalahkan jadi muslim. Aku pada melihat itu sebagai sesuatu yang buruk. Jadi kalau ya kita kan kalau jual kisah-kisah para nabi itu kan memang ada di Al-Quran. Artinya kisah ini kadang kalau kita mutlakakannya kada boleh. Jadi sebagaimana yang ada dalam catatan beliau di sini, fa in kanatil qissatu min qisasil anbiya. Kalau kisah-kisah yang dibangun itu dari kisah-kisah para nabi misalnya. Apa sih kisah-kisah nabi terdahulu itu fungsinya? Di Al-Quran itu nah, kira-kira kenapa harus ada kisah-kisah para nabi? Karena untuk mempertegas atau untuk untuk mengemukakan bahwa visi misi nabi, para nabi itu sama. Jadi itulah kenapa kisah-kisah nabi terdahulu itu dikisahkan kembali oleh Al-Quran untuk menyebutkan bahwa apa yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan nabi-nabi terdahulu, yaitu mengajarkan tauhid pertama itu. Yang kedua, karena kisah-kisah para nabi terdahulu itu tidak selalu mulus dalam dakwahnya, perjuangannya berat, kadang-kadang ditolak oleh umat-umatnya juga. Penolakan-penolakan mereka bahkan kadang-kadang sampai menyakiti. Nah ini juga menjadi gambaran bagi Nabi SAW dan para sahabat beliau bahwa dakwah seperti ini itu tidaklah ringan. Artinya beliau juga akan menghadapi hal-hal yang dulu pernah dihadapi oleh nabi-nabi terdahulu. Makanya perlu dikisah-kisahkan. Kayak apa Nabi Lut ditolak oleh tidak hanya kaumnya saja, bahkan istri dan siapa? Istrinya anaknya, maksud istri dulu. Kalau anaknya itu Nabi Nuh misalnya kan? Jadi kisah-kisah itu justru menyemangati beliau bahwa akan ada penolakan-penolakan dan itu harus dipersiapkan. Nah kemudian juga bahwa untuk mempertegas informasi yang Rasulullah dapat itu betul-betul wahyu gitu. Kenapa? Karena bagaimana mungkin Rasulullah itu bisa menceritakan peristiwa masa lalu padahal beliau bukan seorang sejarawan, ya kan? Tapi kok bisa menceritakan tentang peristiwa masa lalu? Nah ini juga untuk memperkuat posisi beliau sebagai seorang nabi, sebagai utusan Allah, bahwa yang beliau sampaikan itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sama peristiwanya. Nah kemudian yang terakhir untuk membantah sekaligus ya, jadi tidak hanya membenarkan peristiwa-peristiwa masa lalu yang beliau dapatkan,
tapi juga membantah ketika peristiwa masa lalu itu ada penyelewengan dari umat-umat yang beliau hadapi saat itu, terutama dari kalangan ahlul kitab. Makanya cerita Israiliyat itu ada sebagian yang bisa terkonfirmasi, ada juga yang tidak. Makanya Nabi kemudian bersabda, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, kan begitu. Jangan membenarkan, jangan juga menolak terhadap siapa? Ahlul kitab. Yang penting ya sini, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan. Tapi kalau basisin aja berdusta, nah itu siap-siap ini. Jadi kisah-kisah ini memang mungkin pada masa itu terlalu banyak menyelewengkan fakta-fakta sejarah, bisa juga kisah-kisah itu terlalu berlebihan dalam mempersonifikasi sosok sahabat dan seterusnya. Kisah-kisah itu banyak juga mengisahkan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam misalnya. Nah itu yang mungkin yang ditentang. Tapi kita tidak boleh memukul rata, menyamakan bahwa setiap kisah itu buruk, setiap kisah itu kan baik. Karena kalau kita belajar dari Al-Quran sendiri, Al-Quran itu tadi ya menyebutkan peristiwa-peristiwa itu dengan berkisah. Maka kita boleh meniru cara Al-Quran dalam menyampaikan ilmu itu dengan metode berkisah. Makanya dalam teori pendidikan, bercerita atau berkisah itu termasuk salah satu metode yang efektif juga untuk transfer keilmuan. Jadi tidak selalu kita melihatnya sebagai sesuatu yang buruk. Sampai mana tadi? Oke. Sampai awal bihabasan, sampai sini dimulai kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ba'da taufiq wal hidayah min Allah. Allahumma fidna wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.